Halo, saya Ram. Ya, Dalam. kita Mode agak putus-putus ya. Luin yang selalu semangat membimbing kita semua. Saya Ram, Prof. Saya Ram. Saya Ram. Bro Giri? Ya tadi sempat putus-putus. Ya, sempat putus-putus. Saya Ram dengan kita Kurnia Bhagawan Baba. Kita sekali lagi jumpa di program Saya Rama. Seperti biasa kita jemput ada apa-apa soalan ataupun pendapat ataupun persepsi, kita boleh berkongsi. Terima kasih. Om Seram, Bapak Ibu, mohon maaf saya ada gangguan koneksi. Oke, Saira, mohon maaf sekali lagi. Saya ini ya hilang. Saya nggak sadar ternyata saya ngomong sendiri tidak kelihatan. Oke, Bapak Ibu, Prof. Sules, terima kasih banyak. Mohon maaf gangguannya. Mungkin ada yang mau berbagi apapun tentang ajaran Bhagawan sebelum kita lanjut ke topik inti pada malam hari ini. Silakan, Saira. Teman-teman ada yang mau bertanya apa-apa? Mungkin ada keraguan apapun atau mungkin ada latihan spiritual sepanjang 2 minggu kita jeda dari Sairama, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ya dipersilakan Sairam. Mungkin Om Pur, Bro Purwanto mau memulai bertanya sesuatu. Biasanya ini banyak pertanyaan beliau. Boleh apa aja mau ditanyakan? Ya. Belum bisa mode. Masih ada dalam. Oke, ada di Dharma ya. Nah, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang tanya sesuatu. Saya Ram, Bu. Ya, Bro Giri, silakan mau tanya apa? Ada latihan apa minggu ini? Sebenarnya sih lebih cenderung menanyakan mengenai Mahasiswaratri yang sebentar lagi ya kita rayakan tanggal 18 Februari ini ya, Prof ya. Ya. Kira-kira bisa berikan satu reminder bagi kami juga gitu ya, walaupun mungkin setiap tahun ini kita rayakan, tapi mungkin biar lebih prepare atau lebih memaknai lagi gitu, satu reminder aja, Prof Heran. So, pada hari Shivaratri kita pengikut haruslah tanpa tidur, kita mesti mengawal diri dan juga mungkin puasa, dan satu malam kita harus buat sedemikian kerana ini ialah satu masa yang baik, kerana bulan itu bulan yang kecil sekali. Mahashivaratri bulan yang terkecil sekali, kerana tiap-tiap bulan kita ada Shivaratri, tapi bulan Februari ada Mahashivaratri, ialah bulan yang terkecil. Jadi bila bulan Surat Pagi itu kecil, maka ini merupakan satu masa di mana bulan itu mengawal minda, mengawal pemikiran. Jadi dengan itu kita dapat dengan tidak pengaruh dengan bulan, maka kita dapat mendapat lebih banyak spiritual energy, lebih banyak spiritual pengalaman dan sebagainya. Jadi malam itu kita digunakan untuk mendapatkan lebih banyak pahala, lebih banyak rezeki dan sebagainya. Oke, tidak tidur itu penting ya, Prof ya? Ya, so tengah hari tidurlah, dan malam tu jangan tidur. Oh, siang boleh tidur? Siang kalau okey, sebab malam you nak bangun, so siang bolehlah tidur setengah jam ke 1 jam ke, supaya malam kita boleh lebih malam kita terus sampai besok pagi, kan? Kebetulan jatuhnya pada saat hari Sabtu tuh Mode, jadi besoknya hari Minggu libur lah, jadi mungkin bisa lebih ini ya, lebih ready lah. Dan juga puasa itu jangan makan terlalu banyak mungkin buah-buahan
atau makan ringan supaya kita boleh dapat Oh, dapat lebih pengalaman. oke. Ya, saya terganggu lagi nih koneksinya. Saya Prof, Bro Giri, saya Bro Ram, Giri, Prof. Ya. ya. Saya Ram, Prof. Kalau kita di Bali, malam Siwaratri itu juga dianggap sebagai apa ya, perayaan Siwaratri sebagai malam penebusan dosa, Prof. Ya. Apakah memang bisa, artinya gimana? Apakah karma jadinya nggak berjalan gitu? Kalau memang bisa dosa ditebus dengan itu ya perayaan Siwaratri. Tak, bila kita puasa dan niat kita ialah untuk buat sesuatu yang baik, juga kita buat tapas macam tu, maka niat kita ialah untuk seperti itu, dan juga apa-apa yang kita buat, mungkin kita akan dapat pahala, dan sedikit pahala itu akan membakar ataupun menghabiskan dosa sedikit, sebanyak dosa itu mungkin boleh keluar. Tapi inilah sebab Baba cakap effort. Effort is proportional to grace. Effort means keinginan, kemauan membuat sesuatu. Perbuatan itulah yang akan mendapatkan anugerah Tuhan. Jadi dengan anugerah itu kita boleh dapat mencapai apa-apa pun. Jadi tetap kita harus berbuat kebaikan untuk mengurangi dosa-dosa kita ya, Prof. Sures ya. Ya, Ya. betul. Jadi Kadang ya. bila kita ada masa ataupun bila kita ada peluang, kita haruslah terus buat apa-apa yang kita boleh buat supaya kita boleh dapat mengatasi apa-apa yang kita bawalah daripada kehidupan yang dulu. Ya. Jadi bukan berarti kita banyak buat kesalahan, terus nanti kita tebus saat Siwaratri, kita nol lagi, tidak ada lagi kesalahan. Enggak, bukan berarti seperti itu. Artinya kalau 364 hari kita rompak dan kita bunuh dan sebagainya, dan pada hari Siwaratri kita duduk mengawal, tidak artinya apa-apa yang kita buat semua dosa sudah habis, tidak begitu. Jadi apa yang artinya ialah bila kita sudah buat puasa, kita bangun, kita tidak tidur dan sebagainya, maka keinginan kita menjadi niat kita begitu terus, so kita akan melandasi pemikiran, dan bila kita buat seperti itu, kita akan dapat glimpses atau flashes of our atma. Dan bila kita dapat mengalami atma kita atau pendekatan, itulah yang akan membawa kita kepada satu pengalaman yang luar biasa. Oke, jadi mungkin juga di malam Siwaratri itu kita buat komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan, dan mulai dengan hidup baru yang lebih baik, bertekad kuat untuk berbuat baik. Gitu. Yeah. So buat resolusi yang baik supaya kita tidak ulang balik apa-apa yang kita selalu buatlah. Iya, iya. Oke, demikian ya. Terima kasih Bro Giri dan Beli Eka. Satu lagi, Prof, pertanyaan mengenai puasa. Ternyata kita sebentar lagi merayakan Siwaratri. Apakah suami menganjurkan kita untuk puasa tidak makan itu, Prof, atau makan yang balance gitu? Tak, sebab kalau kita cakap tidak boleh makan langsung, banyak orang sakit dan banyak orang mungkin tidak boleh dapat kemampuan ataupun keupayaan untuk buat demikian. Jadi kita harus puasa bergantung kepada diri kesihatan kita. So katakanlah kita selalu makan 4 sudu atau 5 sudu nasi. Dan pada malam itu mungkin kita makan 2 sudu atau 3 sudu. Kita kurangkan makanan kita dan mungkin kita hanya makan buah-buahan dan sebagainya. Yang penting sekali kita harus bukan makan dengan penuh. Bila kita makan penuh, nanti kita akan lebih tidur. Jadi tetap boleh makan ya, Prof, tetapi tidak makan berlebih gitu ya, Prof. Tidak makan lebih, dan makanlah apa yang kita patut makan. Jadi untuk demikian, jangan pada Siwaratri sahaja. Jadi kalau 3 hari sebelum itu,
katakanlah 3 hari sebelum itu. So biasanya you makan 5 sudu nasi. So 3 hari sebelum itu makan 4 sudu. Kemudian 2 hari sebelum itu makan 3. Dan 1 hari sebelum makan 2. Macam tu, kurangkan sedikit sehingga kan pada hari itu kita makan 1-2 sudu pun kita rasa kita dapat menyesuaikan badan kita dengan keperluan badan kita. Oke, jadi kita kalau bisa alangkah bagusnya memang kita berpuasa penuh ya, Prof. Siras, ya? Ya, betul. Kalau kita boleh buatlah penuh. Ya, itu jauh lebih bagus. Tapi kalau tidak, secara perlahan-lahan, jangan seketika, jangan drastis. Apalagi kita baru berlatih, yang penting tidak mengumbar nafsu makan pada saat itu ya. Ya, saya kira semoga kita bisa menjalankan sadhana Siwaratri dengan baik nanti, Bapak Ibu semuanya. Baiklah, sekali lagi terima kasih ya. Silakan. Siwaratri ya. Berata Siwaratri ya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang lain mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan, apapun boleh ya, berkaitan dengan ajaran Begawan, apa saja boleh. Oke. Nih, wah, nih bro, masalahnya kalau di center pada saat Mahasiwaratri prasadapnya enak-enak, jadi menggoda iman ya. Justru pada saat akan ada bajan Mahasiwaratri itu makanannya banyak-banyak, enak, jadi malah banyak makan jadinya ya. Sebenarnya jadi bila pada hari itu, bila kita tidak harus sebenarnya hanya kurangkan makanan. Puasa itu bukan hanya untuk makanan saja. Puasa artinya 5 senses segala. Jadi mata kita jangan terlalu tengok televisyen, okey kurang. Dengar bunyi, janganlah dengar gosip orang lain, janganlah dengar benda-benda yang salah. Jadi semua aspek 5 senses, 5 indera haruslah kita puasa. Ya, ini kesempatan bagus. Siapa tahu kita punya komitmen untuk tidak pegang HP di Mahasiwaratri ya. Ya, tidak lihat media sosial, mungkin itu berlatih untuk menenangkan pikiran. Jadi ada puasa-puasa yang lain ya, tidak hanya sekedar makan ternyata ya Bapak Ibu semuanya, yang bisa kita latih sebagai komitmen kita ke arah lebih baik di perayaan Siwaratri. Oke, terima kasih. Sekali lagi, mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan, apa-apa yang mau ditanyakan, silakan. Atau mau men-sharing program IS-nya. Ya, boleh. IS awal tahunnya, silakan. Mungkin ada yang sudah dapat progres IS-nya. Ya. Jadi tengok okey, kita tengok pada exercise. Siapa di sini hari-hari exercise? Ya, Bapak Ibu, kita sudah bahas ACE ya, itu praktikal banget untuk latihan spiritual kita. ACE itu pertama exercise regularly, exercise olahraga secara teratur, itu komitmen kita di awal tahun kemarin ya. Siapa yang sudah melakukannya, katanya Prof. Siras? Mungkin ada yang mau berbagi? Exercise, siapa ya? Ya, yang sudah berolahraga. Jadi ACE program, E-A-S-E. E-A-S-E. Ya, in Indonesia E. Oh, ya. Jadi I-nya itu IS itu artinya nyaman dan kebetulan singkatan akronim yang bagus. Oh, bagus. Ya. Jalan pagi 1 jam, okey bagus. Siapa buat yoga? Yoga. Yang praktekkan yoga kemarin? Siapa? Ada teman kita yang kemarin latihan yoga ya? Mau berbagi kah? Exercise-nya itu adalah yoga. Yoga, exercise, jalan. Yoga itu bagus tau. Kalau bangun 45 minit kalau kita boleh buat dengan bernafas dan sebagainya, kita akan dapat tenaga yang baik. Ya. Jadi IS itu E-A-S-E. E-nya exercise, olahraga. E-nya attitude positively. S-nya sleep well. Sleep deeply. Ya. Dan I-nya eat responsible. Yes. Eat moderately. Eat responsibly. Eat responsibly. Oke, kalau exercise-nya tadi
beliau komitmen jalan pagi ya. Mungkin ada ibu-ibu yang lain. Bu Juli mungkin olahraganya. Bu Juli tadi WA itu sinyalnya gangguan juga ya. Yang olahraga rutin. Beli Gung Kesawa sempat bilang tenis tiap hari Wow, olahraga. tiap hari, wow. Iya, tiap hari katanya. Terus ada teman juga yoga kemarin saya lupa siapa. Terus ada yang sepedaan. Om Pur lagi sama Dek Dharma nggak bisa sharing. Kalau Siapa jarang buat? jarang buat, ayo ngaku saya. Oke. So mengapa jarang buat? Mengapa? Oh, kenapa ya jarang buat? Mungkin karena ada kesibukan di pagi hari, Prof. Kan kita masak. Waktu petang? Waktu petang harusnya bisa. Kalau selama sekarang saya lagi ada di Karawang, jadi saya olahraganya naik turun tangga. Tapi Berapa kali? 10 times lah lumayan, Prof. Oh. Serius. Udah bisa keringat itu kalau konstan. Niatnya itu ada, cuman saya that is not good, selalu cari alasan untuk tidak melakukan. Yeah. Tapi I can sleep very well and eat responsibly. Okay, sleep, eat, okay. Attitude? Attitude positively, yeah. Bagus. Improve. Only exercise, I think. Okay. Tapi kalau empat ini kalau kita tidak buat serentak, lama kelamaan yang 3 itu pun akan terjejas. Okay. Saya cari excuse. Excuse. Tidak exercise. Nyoman? Nyoman, bro, ini nyoman lain ini, nyoman Supertamo, saya bro. Oh. Beda dengan nyoman Sumantra. Bro nyoman Supertamo boleh share apakah olahraga rutin? Saya Nah, ini belum on audionya. Mungkin mau berbagi latihan fisik menunjang kestabilan mental kita. Nah, saya Bro Joman, ada mau berbagi, kita punya EASE program kemarin. EASE itu exercise, terus sleep well, attitude positively, sleep well, dan eat moderately. Kalau exercise-nya nyaman gimana olahraganya? Om Seram ya, kalau yang memang olahraga tetapi tidak rutin, biasanya sama anak-anak sore hari itu jalan-jalan. Kadang-kadang bermain bola sama anak-anak. Ya. Itu saja. Jadi tidak rutin sesuai dengan kesibukan karena ada hal-hal lain yang pekerjaan-pekerjaan yang kadang-kadang tidak bisa melakukan exercise seperti itu. Iya. Oke. Tapi yang penting sekali kita lihat memang prioriti kita ialah untuk buat kerja lain, tapi lama kelamaan kalau kita tidak menjadikan ini sebagai satu kerja, satu semula jadi, semula jadi, maka lama kelamaan badan kita akan rasa letih, lagi satu kita akan rasa sakit dan sebagainya. So lebih baik kita at least 30 minit kita mesti buat hari-hari. Ya. Saya kadang excuse karena sudah jalan banyak ya, a lot of activity at home, jadi tidak exercise khusus. Sudah merasa jalan cukup. Padahal itu beda ya, bekerja dengan berolahraga ya. So bila hari-hari kita naik tangga turun, lama kelamaan oleh kerana badan kita sudah sesuai dengan exercise itu, maka itu tidak akan jadi exercise nanti. Oh ya. So, jadi kita kena melebihkan ataupun kita kena meningkatkan exercise itu supaya dia boleh beri kita kesan. Ya. Harus khusus kita berolahraga ya. Ya. Apakah karena pentingnya olahraga maka
suami buat sport program itu ya, Bro Suresh ya? Untuk student-student kita buat sports program. Ya. Ataupun sekarang kita boleh belajar yoga daripada video pun, kita boleh ada banyak video. Jadi hari-hari kita boleh buat sedikit lah. So dengan itu badan kita akan jadi lebih cergas. Ya, karena ini badan kita adalah pura ya, tempel tempat Tuhan berada, jadi harus kita jaga. Dedikasi badan harus jaga dengan baik. Nah, Sairam, terima kasih Bro Nyoman, Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita mungkin baca dulu surat Begawan ya, Bro? Ya, boleh. Ya, nanti mungkin kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita bisa lanjut lagi diskusinya. Oke, Bro Pur, mungkin kita sharingkan surat suami kepada Dr. Hislop. Oke, yang atas ya, surat dari suami. Naik lagi, oke. Ya. Jadi Bapak Ibu kita bahas beberapa surat suami yang sangat indah, yang tentunya memang dikirimkan kepada beberapa tertentu, tapi ini sangat bagus untuk kita cerna bersama. Kita harus menggugah atau menginspirasi orang lain maksudnya untuk memperbaiki diri mereka sendiri dengan menonjolkan hal-hal yang baik. Ini ada surat suami untuk Dr. Hislop. Hislopku tersayang, terimalah berkatku. Suratmu dan surat edaran yang ditujukan untuk bimbingan kepada para bakta telah aku terima. Aku sangat senang bahwa semuanya berjalan dengan baik. Aku senang engkau sehat dan aktif. Hislop, tidak disarankan untuk mengungkapkan cacat celah seseorang dengan menyampaikannya secara khusus atau secara langsung. Ini adalah hal yang dapat ditangani secara tidak langsung, bukan secara langsung. Kita harus menggugah orang untuk memperbaiki diri mereka sendiri dengan menonjolkan hal-hal yang baik dari mereka. Sebab kebaikan itu sendiri akan mempermalukan mereka sehingga menginspirasi mereka untuk menanggalkan sifat buruk mereka. Ketika seseorang mengembangkan keyakinan mereka di jalan yang benar, maka orang yang salah juga akan berusaha mengikuti jalan itu. Sairam, Prof. Suresh, satu paragraf dulu kah? Ya, satu-satu dulu. Ya. Oke, sangat cantik ini surat, Ya. sangat cantik, dan dia memberikan kita satu pendekatan yang luar biasa. So, Bhagawan bagi tahu bahwa bila kita di dalam semua orang pun ada kebaikan, dan tugas kita ialah untuk lihat itu supaya dapat memberikan kita inspirasi untuk hidup dengan begitu baik. Jadi bila kita lihat orang itu dengan mata yang baik, maka dan juga tingkah laku kita dengan orang itu ialah sebab dia orang baik. Walaupun dia tidak baik, tapi dia akan juga dapat inspirasi untuk tukar. Ini dia punya pendekatan. Jadi mata apa yang harus tukar ialah mata kita. Bila mata kita sudah tukar, pandangan kita sudah tukar, persepsi kita sudah tukar, maka mereka pun akan juga tukar. Jadi banyak pengalaman kita ada juga sebab banyak kerja yang kita buat dengan student-student yang tidak baik, akhlaknya tidak baik. Tapi lama kelamaan kita lihat bahawa mereka pun menjadi orang baik kerana mereka ada azam untuk, tetapi tidak ada orang untuk mencungkil bakat dia ataupun memberikan mereka panduan dan sebagainya. Jadi sewa yang baik sekali di dalam dunia ialah bila kita boleh ada sedikit masa, tolonglah beri kepada orang yang memerlukan supaya mereka dapat menukar. Kerana Bapa cakap semua orang baik, tapi kebaikan orang itu kadang-kadang mereka tidak sedar. Jadi tugas kita ialah untuk memberikan kesedaran itu. Itulah servis yang begitu baik sekali. Oke. Prof. Suresh boleh tanya? Ya, bagaimana jika kita kan tidak boleh ya menyebutkan, suami bilang kita tidak boleh menyebutkan kekurangan orang secara langsung. Bagaimana kalau orang itu
tidak mengerti, tidak tahu akan kekurangannya, dan terus membawa energi negatif misalkan. Apa arti itu? Okay, for example, in our organization, we try to touch the heart by not talking bad thing about others. How about if these people is always bring negative energy to the organization? If we are not telling them that the negative thing in their side, for example. Ya, so penting juga mereka Baba bagi tahu, Baba tulis sini, kita harus mengugah orang yang memperbaiki diri mereka sendiri dengan menonjolkan hal-hal yang baik. Jadi kalau orang itu mau tukar, Baba bagi tahu 3 cara. Come, experiment me, experience me, then accept me. So artinya kalau orang mau menerima kita, kita juga haruslah membuat meditasi dengan lebih banyak lagi. Ya, kita harus beri kasih sayang kepada orang lain. Jadi dengan itu mereka dapat menukar akhlaknya. So inilah cara-cara untuk berbuat demikian. Jadi maksudnya kita harus give a good example. That is the only way, ya. Yes. Okay. Profesor Res, kita di dalam 9 pedoman perilaku kan ada kita tidak boleh membicarakan keburukan orang lain, apalagi kalau orangnya tidak ada. Now here suami say, adapun orangnya nggak boleh kita bicarakan keburukan orang lain, kan gitu ya, Prof ya? Ya. Oke, so tidak boleh, nggak boleh tawar-tawar ya. Tidak boleh bicarakan keburukan oleh. So just accept keburukan orang, sifat buruk orang. Bukan accept. Kalau mesti mereka juga akan tukar, tapi untuk menukar mereka mesti mempunyai alasan untuk tukar. Jadi kalau mereka dapat tahu bahwa kasih sayang kita tulen, kita orang yang begitu baik sekali, alim dan sebagainya, maka untuk kita mereka mau tukar, mereka boleh tukar. Jadi kita mesti berikan sebab-sebab, alasan-alasan supaya mengapakah mereka harus tukar. Oke. Ya, saya thank you, Profesor Res. Ini challenge ya, tantangan kita ya. Jadi kita harus pendekatan dari hati dan inspire. Tidak dengan mengekspos atau membicarakan keburukan orang lain, karena itu akan membuat keadaan semakin buruk. Ya, oke Bapak Ibu, mungkin ada yang mau tanyakan tentang poin ini. Kita banyak berinteraksi baik di organisasi maupun di luar organisasi. Ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Demikian suami menyarankan kita. Nah, ini ada pertanyaan. Oke, Sairam Prof, dalam hal pendidikan anak, apakah artinya kita lebih banyak memuji hal positif dari anak-anak dibandingkan membesar-besarkan kenakalan yang dilakukannya? Ini tentang pendidikan anak, Prof. Suresh. Ya, actually di dalam pengalaman kita, anak kita sendiri, berapa kalikah kita bagi tahu anak kita bahwa anak itu baik, dia buat sedikit sesuatu perkara, berapa kalikah kita selalu cakap baik. Selalu kita akan cari alasan ataupun cari sebab ataupun cari lihat kepada kelemahan dia sahaja. Betul tak? Iya, lebih gampang melihat kelemahannya. So bila Baba pun bagi tahu, if you want to say correct thing, say 2 good things before you say 1 correction thing. 2 kali kita kena cakap, atau 2-3 kali kita kena cakap perkara baik atau bagus, baru kita boleh bagi tahu dia sebab ataupun bagi tahu kelemahan. Tapi kita selalu di dalam kehidupan kita always find fault. Oh ya. Very easier to find fault in others ya. Senang saja. Sudah belajar tak? Esok tak ada sekolah tak? Tak mau gitu tak?
Mengapa duduk dalam tengok televisyen? Apa pasal apa macam itu? Itu saja. Ya, betul itu, Prof. Jadi kita terhadap anak pun kita mesti lebih banyak melihat kebaikannya daripada lihat kekurangan. Kalau sudah lihat kebaikannya, anggaplah 2 kali lipat lihat kebaikannya, baru kita boleh sebut 1 kekurangannya. Nah, demikian Sairam, juga Prof. terhadap orang lain. Sairam, Prof. Ya, Sairam berusaha. Ya, saya mau apa ya? Memang kalau di pendidikan anak-anak, memang kita lebih memberikan reward itu lebih baik daripada punishment. Ibaratnya itu lebih efektif ya di pendidikan anak-anak saya, menurut saya. Tapi kalau di dalam kerjaan, Prof, kita kan di perusahaan, di anggota kerja gitu, itu banyak juga yang memberikan input ke kita bahwa punishment itu lebih efektif daripada reward. Bagaimana, Prof, mengenai hal ini, Prof? Sebab di dalam rumah ataupun di dalam pejabat, mereka juga manusia. Manusia yang baik haruslah perlu hendak recognition, kenal pasti, kebaikan, mau dihormat dan sebagainya. Jadi di dalam pejabat pun mereka haruslah kerja untuk kita ataupun kita bekerja dengan mereka kerana mereka sangat sayang kepada kita. Bila mereka sayang dengan kita ataupun kita sayang dengan orang lain, cara mereka kerja itu akan berkualiti dan mereka akan bertungkus lumus untuk buat kerja itu. Jadi dengan itu sahajalah yang kita boleh dapat mempertingkatkan produktiviti. Tapi kalau kita selalu cakap rendah ataupun selalu hanya bagi ya memang reward memang kita kena bagi kalau semua tercapai kita mesti reward. Tetapi lebih baik kalau kita dapat berhubung dengan tim kita ataupun ahli-ahli kita dan mendedahkan kepada mereka betapa sayang kita mempunyai terhadap mereka. Itulah cara bagaimana Baba memberikan kita peluang untuk rasa kesayangan dia. Sehingga kan kita sampai oleh kerana beliau buat begitu, maka hari ini 117 kali kita satsang, 2,5 tahun kita boleh buat perkara ini. Apa pasal? Sebab kita sayang pada suami. Sairam berarti bukan terjebak dengan reward dan punishment aja, Prof, ya. Ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita merespek mereka, menyayangi mereka, sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik lah buat kita gitu. Di dalam pekerjaan ya, sama dengan di organisasi saya kira sama juga. Mungkin lebih baik kita menggunakan cara-cara yang lebih menyayangi mereka supaya kita bisa teamwork yang baik, bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi tidak terpaku pada menyalahkan dan itu kurang baik ya, Prof, ya. Ya. Jadi harus dirasakan kasih sayang yang mendasari tindakan kita, baik reward maupun punishment itu lebih ke feeling apa yang mendasari gitu ya, Prof, ya? Betul. Ya. Oke, jadi rasa sayang itu yang utama, based on love. Oke, ya. Terima kasih, Prof. Sairam, terima kasih, Bro Usli. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang bertanya tentang poin ini. Ini latihan sekali ya untuk kita tidak fokus pada kekurangan orang. Karena paling gampang melihat kelemahan orang lain daripada melihat kelebihannya. Oke. Nah, sebelum ada pertanyaan mungkin kita Sairam, Sis Risma. Sis Risma bertanya, bisa berikan cara bicara dengan tadi, bagaimana caranya kita, sebentar saya baca. Bisa berikan cara kita bicara dengan yang sudah diceritakan tadi, how we should talk based on love, gitu maksudnya ya, Sis? Ya. Bagaimana kita bicara dengan biar bisa dirasakan kasih sayang kita.
Salam Prof. Suresh. Yeah. So, okay, I give you a good example. Saya bila di university, saya ada banyak student, PhD student, master student, dan banyak orang bekerja dengan saya. Saya tengok orang lain, supervisor lain, ataupun profesor lain. Mereka akan lihat pukul berapa itu student datang ke lab. Pukul 8 pagi, pukul 9 pagi. Dan kemudian dia akan selalu tanya, apa you buat, apa ini, apa buat. Dan kemudian mereka harus berada di dalam tempat kerja sampai pukul 5 ataupun pukul 6. Dan mereka akan selalu periksa, adakah dia datang, adakah dia. Saya tidak berbuat demikian. Kerana saya panggil mereka, saya sangat-sangat sayang kepada student sehingga kan saya selalu fikir pasal mereka ataupun mau sesuatu yang baik kepada mereka. Saya tidak kira pukul berapa dia datang ke pukul 10 dia datang ke, pukul 4 dia balik ke, itu pun saya tak kisah. Tetapi apa yang saya maksudkan ialah kepada mereka, mereka haruslah buat kerja mereka dan mereka haruslah habiskan kerja dengan baik. Semua student saya, oleh kerana saya bagi freedom itu kepada mereka, mereka bertungkus lumus untuk buat sesuatu supaya dia mau memberikan kegembiraan ataupun sense of pride untuk saya. Jadi selalu student saya semua habis kerja keluar dengan distinction ataupun keluar dengan masa yang singkat. Kerana saya beri kebebasan itu kepada mereka. Manakala saya lihat orang lain terlalu sekat kepada disiplin sehingga kan tidak ada love. Kita love kepada sesuatu, kita betul-betul sehingga sehari ini pun bila student itu sudah graduate pun sudah keluar, bila dia nak kahwin dia akan datang dan berikan kad kepada saya. Lepas itu bila dia sudah beranak dia panggil saya sudah beranak, terima kasihlah Prof. Jadi sampai dah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun lepas dia keluar pun dia akan selalu kontak saya dan sebagainya. Jadi sayang itulah yang akan kekal. Dan sayang itu ialah lebih daripada, jadi mata kita haruslah lihat orang-orang itu bukan sebagai seorang pekerja ataupun sebagai seorang penuntut, seperti seorang ahli keluarga. Jadi mata kita tidak harus bezakan, oh ini kakak saya, ini adik saya, oh itu adik orang lain. Saya rasa itu semua perbezaan yang akan mengurangkan cara kita sayang kepada semua. So that's why Swami said, love all, serve all. Artinya semua love itu, love all, sama love kena bagi kepada semua. Jadi dengan love yang begitu sama sekali, kita boleh dapat perkhidmatan dengan lebih baik, pelayanan dengan lebih baik. Ya. Oke, ini luar biasa sekali ya, Prof. Suresh. Sister Smart, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kita sudah mendasari hubungan kita dengan rekan kerja atau dengan tim kita dengan cinta, maka mereka akan merasakan diberi kepercayaan penuh, diberi penghargaan atau apresiasi, diberikan kebebasan untuk berkarya dan dihargai. Jadi hubungan dari hati ke hati itu yang lebih penting dan itu dirasakan. Tidak hanya sekedar menerapkan SOP ya Prof. Suresh, tidak sekedar mekanis, menirutin disiplin. Tapi kepercayaan dibangun ya. Ya, saya sebenarnya tidak percaya kepada SOP kerana SOP adalah macam robot. Ya. Ini kena buat tu, ini kena buat itu macam robot. Tidak. Sebenarnya bila kita sudah buat kita sayang kepada orang itu, kita bagi masa, kita bagi tenaga, kita bagi semua. Dan kadang-kadang di dalam kesusahan mereka pun bukan SOP untuk tolong, tapi kita juga tolong. Sebab apa? Ialah that's from heart to heart. So inilah cara kita kena buat untuk devotee, untuk center, untuk organisasi, untuk majikan, untuk keluarga. Just radiate love and give love. Itu saja. Ya, SOP itu perlu pada situasi tertentu, tetapi
Yang terpenting, yang mendasari itu adalah hati. Nanti jangan sampai kita, oh nih centang nih melanggar ini, tapi kan kita lebih, kita sedang memanusiakan manusia, lebih harus menyentuh hati. So kita, I bagi satu contoh. Ya. Malam tengah hari kita selalu daripada pejabat kita akan keluar makan. Dan selalu kita akan pilih kawan kita yang rapat untuk pergi makan. So mungkin 2-3 orang lah selalu kita pergi dengan orang itu. Ya. Tetapi dalam pejabat pun ada 1-2 orang mungkin selalu diam, tidak akan pergi mana-mana. Mereka tidak ada kawan, selalu diam sahaja. Ya. Jadi inilah cara bagaimana kita dapat satu hari bila kita pergi makan, kita panggil dia pun. Dia pun hairan, apa pasal dia panggil saya? Tapi kita panggil juga. Mengapa kita panggil juga? Sebab orang yang diam, orang yang tidak mau campur dan sebagainya, juga mungkin mempunyai masalah peribadi. Mereka takut untuk buat. Jadi kita beri keyakinan kepada mereka supaya mereka pun datang dengan kita untuk makan. Dan satu hari dia akan juga jadi kawan yang baik. Yeah. So dengan inilah cara bagaimana kita harus hubung dengan manusia lain. Ya. Nah, demikian ya kita sangat-sangat penting menjalin hubungan dari hati itu yang terutama ya, menyentuh hati untuk mengajak semua pihak kita bekerja dengan kita dengan rasa nyaman, tidak sekedar ngikutin, tidak secara mekanis, tidak sekedar ngikutin SOP, tapi lebih banyak ke sentuh hati. Terima kasih Profesor Des, terima kasih Sis Risma. Nah, ini ada pertanyaan dari Bro Maruta. Sairam, sebentar ya. Sairam izin bertanya, Prof. Saya lihat lagi. Oke. Dalam menjalankan bisnis, saya selalu mengutamakan rasa sayang dan kekeluargaan dengan karyawan. Tidak ada jarak antara saya dan karyawan. Tapi kenapa semakin kita baik dengan mereka, semakin mereka menganggap remeh kita dengan banyak berbohong dan memanfaatkan kebaikan kita. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Ya, so sungai itu mengalir. Bila sungai itu mengalir, kita mesti ada river. How you say in bahasa Indonesia? River bank, what is it? Pinggir sungai. Pinggir sungai. Ya. Jadi sungai itu mengalir kerana ada pinggir sungai. Pinggir sungai itulah yang menjaga air itu tidak keluar daripada sungai itu. So sungai itu ialah kasih sayang, love. Pinggir sungai ialah disiplin. Jadi kita mesti ada dua-dua. Kita mesti ada kasih sayang dan juga kita mesti ada disiplin. So bila kita sayang kepada orang itu untuk buat kerja dan sebagainya. Tetapi bila mereka buat sesuatu salah, kita juga mesti mempunyai disiplin yang baik supaya mereka dibetulkan dan dibawa kepada path of Dharma. Jadi ini kita punya tugas. Jadi jangan kita fikir bahawa semua kita sayang, semua kita buat bukan macam tu. Tapi niat kita mereka mesti tahu bahawa kita memang buat demikian kerana kita sayang kepada dia. Itu sebab kita mau betulkan tu. So, mengapa saya ambil masa untuk membetulkan? Kerana saya dengan mata saya dapat lihat bahawa you ada potensi untuk tukar. Mungkin orang lain tidak akan berikan panduan atau tidak akan berikan masa. Tapi saya rasa saya harus buat demikian kerana saya tahu bahawa you akan tukar. You akan menjadi seorang yang lebih baik. So, disiplin mesti ada. Kalau disiplin tak ada, maka kita harus memberikannya, membetulkannya. Dan bila kita beri kebetulan pun, mereka mesti faham dan tahu bahawa saya dibetulkan kerana dia sangat sayang kepada saya. Seperti suami juga. Suami, walaupun suami penuh kasih sayang, tetapi bila suami berdisiplin, marah betul. Very, very stern. Suami is very stern. That's why semua orang takut. Bukan takut, tetapi respect, hormat. Kerana hormat itu datang daripada the fact that you love and respect him. This is what spirituality is all about. So we must not allow
others to take advantage of us. Ya, jadi ini penting ya, Prof. Sudes ya. Love and law ya, mesti Ya, seimbang. Jadi sama kalau love and love. love and law ya. Jadi walaupun kita mendisiplinkan seseorang itu bukan berarti karena tidak suka sama dia, tetapi kita harus juga mendisiplinkan berdasarkan love. Orang yang kita disiplinkan itu harus merasakan love kita, tapi dia di satu sisi tidak boleh meremehkan kasih sayang kita berikan untuk mereka selama ini. Suami pun sangat-sangat disiplin kepada student-studentnya ya. Ya. Kadang-kadang takut. Nah, mungkin seperti itu kita bisa terapkan sehingga kita tidak dimanfaatkan kebaikan kita. Betul. Tetap harus ada disiplin ya. Demikian Putu Dahana, Naruta Dahana, Tera. Ya, thank you. Surat ini belum habis kan? Belum habis. Kita baca paragraf ya, next paragraf ya. Oke. Bro Pur, boleh kita lanjut paragraf berikutnya? Ya. Nah, ketika kita menulis keburukan tertentu dari karakter seseorang dan mengundang perhatian akan keburukan itu, hal yang tidak semestinya kemudian dikaitkan dengan orang itu. Kita juga cenderung disalahpahami dan difitnah sebagai berprasangka buruk. Mari kita lebih berupaya menekankan pada kebaikan-kebaikan dan ide-ide positif di antara para bhakta di organisasi seperti cinta kasih, pelayanan, persaudaraan. Biarlah ini menjadi ciri khas dari organisasi kita, membuatnya berbeda dari yang lain. Kita sebaiknya menjauh dari hal-hal yang tidak diinginkan dan mengabaikannya. Senantiasa teguh dan tegar dan hening. Mendiskusikan itu dan mengutuknya di depan umum, maksudnya mendiskusikan hal yang buruk tentang orang lain dan mengutuknya di depan umum hanya akan mengotori diri kita sendiri. Wah, dengan menjaga suasana kemurnian dan ketuhanan di sana, kejahatan tidak akan dapat tumbuh atau berkembang. Cukup segitu dulu ya, Prof ya? Ya. Ya. Ini silakan Prof Sudes. Jadi ini begitu dalam dan begitu penting sekali. Whereas Bhagawan bagi tahu kepada kita, yang pertama sekali kalau jangan fitnah, jangan cakap pasal orang lain, ataupun kalau kita lihat sesuatu lemah dan kalau kita selalu sebut kelemahan orang lain, what you focus you will become. Artinya bila kita fokuskan kepada benda-benda negatif, maka itu negatiflah yang kita akan menjadi. So lebih banyak kita cakap kurang pasal orang lain, itulah yang kita akan juga menjadi pada satu hari. Jadi malah ke kita jadinya ya. Kalau kita bicara baik tentang orang lain, maka kita sendiri jadi baik. Ya. Kalau kita bicara buruk tentang orang lain, maka image buruk terpatri di kita yang dicap buruk gitu ya, Prof Sudes ya? Betul. 14 tahun si Rama pergi ke hutan dan yang hidup pada Ayodhya, siapa yang jaga ialah abang dia Bharata. Adik dia Bharata. So bila Bharata 14 tahun dia bagi tahu pada abang dia, saya akan di sini, saya akan jaga 14 tahun, tapi satu hari selepas 14 tahun, kalau abang tak mau balik, tak susah mau balik atau tak dapat balik, nanti saya akan bunuh diri. Dan hari-hari dia akan Bharata akan letak sandal paduka Sri Rama, dan kemudian selalu fokus kepada dia, apakah abang dia akan buat di dalam situasi ini, macam manakah abang akan mempengaruhi dan sebagainya. Jadi 14 tahun dia hanya fikir pasal Sri Rama. Satu hari Palace Guard datang bagi tahu bahawa Sri Rama sudah pulang. Jadi dengan itu dia berlari ke pintu gerbang masuk dan kemudian dia lompat kepada chariot dan peluk Sri Rama. So bila dua-dua masuk di ke dalam palace dia, semua orang tak dapat membezakan
ini dua-dua datang macam sama sahaja. Kita tidak tahu siapa si Rama, siapa Bharata. Kerana rupanya pun sudah jadi sama, cara dia cakap pun sudah sama. Maka bila kita fokus kepada positif sahaja, maka kita juga akan menjadi itu positif. So inilah perkara yang penting sekali. Jadi kalau kita mau lepas kita meninggal dapat moksha, dapat mukti atau dapat sampai ke suami, haruslah kita tukar perangai kita, harus wajah kita, apa yang kita belajar, apa yang kita dah converse dan dialog dan sebagainya, supaya kita boleh hanya fokus kepada positif, supaya kita pun boleh jadi positif. Ini adalah teknologi yang kita harus guna. Tetapi kebanyakan kali, bila kita habiskan masa cakap buruk pasal orang lain, ataupun selalu fokus kepada negatif punya pembacaan, ataupun mendengar televisyen dan sebagainya, maka kita juga akan menjadi negatif. Ya, thank you very much, Prof. Sulis. Jadi apa namanya, kalau kita banyak bicara buruk tentang orang lain, maka kita sendiri yang akan menjadi buruk, dicap buruk. Sebaliknya, bila kita selalu bicara baik tentang orang lain, maka kita akan meningkat grade kita. Kita akan menjadi baik. Kalau contoh gampangnya kan tentang Bharata ya dengan Sri Rama. Tapi kalau misalkan kita ini, Prof. Sulis, kalau kita tidak mampu melihat kebaikan, terus masih kita misalkan melihat keburukan orang, apa boleh nggak kita itu ya lupakan aja? Memang kita tidak sebut gitu ya, tapi mungkin kita baru bisa lupakan gitu, abaikan aja gitu. Jangan diingat, kita tidak sebut keburukan orang itu, tapi kita juga belum misalkan bisa mampu mengekspos kebaikannya gitu. Ya, sebab setidak-tidaknya kita tidak talking bad thing about others gitu. No, sebab apa? Mengapa tahu? Bapa bagi tahu bila sebenarnya kita harus lihat Tuhan di dalam semua orang. Bila kita sudah cinta Tuhan, you have to see God in everything, in everyone. So bukan lagi kelemahan atau kebaikan. Ini Bapa kita sedang cakap, okey, siapa baik, siapa tak baik dan sebagainya. Tapi Bapa cakap, anggaplah semua orang sebagai Tuhan. Tiap-tiap orang itu mempunyai ketuhanan dia. Apa kita dapat? Kita dapat peluang untuk membawa mereka kepada mengalami itu. Jadi inilah kita, kalau kita boleh dapat ingat, maka ini akan menjadi satu contoh yang baik. Oke. Saya itu suami juga pernah menyampaikan bahwa talking ill about others itu great sin gitu ya, Prof. Sulis ya. Ya. Wow. Itu juga bila kita lihat dalam kegiatan hari-harian, kita lihat peratus masa kita habiskan. Berapakah peratus masa kita habiskan untuk bincang orang lain? Ya. Kalau kita buat 24 jam, kita lihat balik berapa jam kita selalu. Kalau kita telefon orang lain pun mungkin kita cakap kurang pasal orang lain. Jadi bila kita selalu seperti ini, maka kita akan dapat melihat diri kita pun akan menjadi negatif. Jadi kita bisa cek ya level kita di mana dalam 24 jam yang kita punya, berapa persen kita bicara tentang keburukan orang lain. Jadi kalau kita dalam hari-hari lebih banyak bicara kebaikan orang lain, itu berarti kita sudah menjadi orang yang positif. Ya. Dan kemudian kita pun tidak tahu, kita pun tidak dapat lihat keburukan. Semua baik, semua macam tu. Iya. Saya ada pengalaman gini, Prof. Sulis. Kadang saya merasa, misalkan ada orang yang saya lihat ada keburukannya. Tapi saya ada teman yang selalu bisa lihat positif karena dia tidak pernah ambil serius terhadap keburukan orang atau tingkah laku orang yang negatif.
Jadi dia santai aja gitu. Apakah itu juga satu tips untuk kita agar kita tidak terlalu serius gitu? Betul, betul. Kalau kita bisa santai-santai aja, jangan terlalu dianggap serius kayak gitu. Jadi itu membuat kita ringan. Kadang-kadang kita terfokus sama negatif orang dan jadi pikiran. Tapi kalau kita jadi santai-santai aja, jadi mungkin itu bisa jadi obat ya, Prof. Sudes, meringankan Ya, oke, di langkah. santai, kalau santai-santai saja itu oke, tidak ada masalah. Tetapi kebanyakan orang masa kita santai-santai, jadi yang kita kena kawal ialah supaya kita tidak terlibat di dalam perbincangan orang-orang lain. Itu disiplin kita tidak ada. Ya, jadi yang penting kita tidak larut dalam membicarakan keburukan orang. Ya. 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 Tapi kalau kita mencari solusi kebaikan, bolehkah, Prof? Ya, boleh. Solusi kebaikan, jadi kita buat apa yang kita akan buat? Ya, misalkan ini harus kita, kan ada cara yang lebih efektif yang harus kita lakukan. Kalau kita fokus pada, kita kan jadinya harus sebut. Ya. Jadi Betul. kita jadinya harus sebut. Kalau misalkan seperti ini kan nanti mengganggu jalannya kegiatan. Jadi kita harus lakukan hal yang lain. Jadi kita harus sebut bahwa something wrong itu harus kita sebut gitu. Ya. Most important is apa yang kita mau betulkan atau apa yang kita cakap. Kita mesti periksa niat kita dulu. Adakah niat kita untuk merendahkan orang lain? Adakah kita nak membesarkan kita? Itu kita kena betul-betul periksa. Bila niat kita baik, tentunya kita akan dapat self-confidence. Kita akan dapat keyakinan. Dengan keyakinan kita akan dapat membetulkan apa yang sudah salah. Dan kita tidak akan pedulikan apa-apa kesan dan sebagainya. Jadi inilah cara buat. Jadi kembali ke purify our heart ya. Ya. Pure atau tidak. Oke. Sairan, thank you, Prof. Sudes. Ada pertanyaan kah Bapak Ibu, teman-teman semuanya tentang poin bagian ini? Jadi yang positif yang mesti kita kembangkan di organisasi kita, dan pastikan organisasi kita memang berbeda dari organisasi lain. Nilai-nilailah yang perlu kita tonjolkan, cinta kasih, pelayanan, persaudaraan. Nah, kalau tidak kita baca lanjutannya ya di paragraf berikutnya. Aku senang bahkan di usia tua ini engkau begitu bersungguh-sungguh dan aktif melayani organisasi. Dr. Islap udah usia lanjut masih aktif sekali ya. Organisasi di Amerika adalah tanggung jawabmu. Para bakta harus saling memberi dukungan dan berbagi tugas. Mereka harus menanamkan ke dalam kelompok mereka cinta kasih, keberanian, kepercayaan diri, dan semangat pengorbanan agar pesan SAI dapat sampai kepada lebih banyak dan lebih banyak lagi para sedekah dan pencari kebenaran. Ya. So ini cantik. Ini bagi tahu walaupun kamu tua, usia kamu tua, tetapi masih aktif melayani organisasi. Jadi inilah perkara yang penting. Kebanyakan orang kerja di organisasi 3 tahun, 4 tahun, kemudian mereka kata, tak apalah, biarlah orang lain buat. Dan kemudian kita tidak akan buat apa-apa dan terus resign lah dan sebagainya. Jadi inilah ini adalah expectation suami. Walaupun tua, tidak kisah berapa lama pun, tapi akhirnya masa kita harus dihabiskan di dalam dunia ini. Mungkin tetap bila kita akan balik, tetapi yang penting sekali kita harus lihat bahawa satu hari mungkin saya dipanggil, tapi bila dipanggil kita ready lah untuk pergi. Jadi kita selalu daripada pagi sampai petang harus fikir pasal macam mana kita boleh dapat memberikan pelayanan, bagaimanakah kita dapat memberi kasih sayang dan sebagainya. Ya. Jadi seperti yang dicontohkan Dr. Hislop, beliau mengisi seluruh waktunya dengan melayani suami melalui organisasi suami di Amerika, dan beliau siap kapanpun beliau dipanggil
Ya, Dan suami mengatakan his love unite ya, bersatu dengan suami ya, Prof. Suresh ya. yes. Wah, indah sekali. Dan apa namanya, contoh yang luar biasa, bagaimana beliau tidak melewatkan sedikit pun waktunya tanpa bekerja untuk suami, meskipun usia fisiknya sudah lanjut ya. Wah, luar biasa sekali. Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya tentang Prof. Hislop, Dr. Hislop, bagaimana beliau bekerja dan suami mengatakan ketika beliau meninggal, suami mengatakan bahwa Hislop sudah bersatu dengan suami. Suami sering ini ya, Prof. Suresh, namanya kan his love, kasih sayangnya suami ya. Suami's love, his love, gitu. Suami's love, and he is the ideal example. Wah, keren sekali. Berarti his love nggak lahir lagi ya, Prof. Suresh? itu saya tidak tahu. Already, ya, merge with suami. Ya, Wah, luar biasa. Ready ya. Prof. Suresh, sorry. Jadi Prof. Suresh juga ready anytime call by suami? ya. Bila masa, anytime. Oh, Saya budaya. Saya hanya hidup untuk buat servis dan buat dia. Bila panggil mesti sedia untuk pergi. Jadi kita bisa apa namanya? Jadi itu juga sebuah tujuan kita dalam bekerja di organisasi saya, bahwa saatnya tiba nanti kita sudah terlibat dalam nama Tuhan, sehingga kapanpun kita dipanggil kita siap ya, Prof. Suresh. Tidak ada alasan menunda ya. Ya, sungai itu haruslah sampai kepada laut. Itu dia. Kalau kita boleh pegang kepada pos jawatan, kita boleh buat aktiviti, semua itu bagus. Tetapi akhir sekali kita mesti faham ini semua ialah proses-proses untuk memperbaiki diri kita dan untuk meningkatkan kesedaran untuk ketuhanan kita. Itu kita mesti faham. Kalau tidak, nanti kita fikir ini penting, itu penting semua. Jadi bila kita sudah fikir macam itu, ego akan datang dan terus kita akan terus turun bawah. Ya. Apa namanya, Prof. Suresh, kan ada stepnya itu. Kalau misalkan kita ready, tidak hanya sekedar siap untuk dipanggil, tetapi juga siap untuk tidak terikat oleh apa yang ada di dunia ini awal-awalnya gitu. Kalau misalkan kita hilang nyawa gitu kan, boleh-boleh aja ya, langsung kita bisa lupa. Tapi sebelum itu mungkin kita belajar dulu untuk tidak terikat. Yang sekarang kan banyak kita pikir nanti ini bagaimana, anak bagaimana, suami bagaimana, terus gini-gini. Macam-macam kita pikir. Tapi kalau tahap itu mungkin bisa kita lewati sebelum akhirnya kita benar-benar menyadari bahwa tujuan terakhir kita adalah kembali dan bersatu dengan Begawan. Kalau Hislop kan sudah melalui perjalanan panjang dari beliau seorang meditator yang luar biasa gitu, Prof. Suresh ya. Tapi kalau misalkan orang-orang yang biasa seperti kita ini yang belum melewati banyak latihan spiritual itu, gimana kira-kira, Prof. Suresh? Betul. Itu sebab kita harus meningkatkan lagi kegiatan spiritual. Kita mesti buat kerja-kerja organisasi. So selalu ini akan semua mengingatkan kita apakah tujuan kita hidup dan sebagainya. Jadi dengan itu realiti kita akan menjadi lebih aman dan damai. Kalau tidak, nanti banyak orang memikir banyak masalah, mereka ada selalu fikir pasal ini, selalu fikir pasal itu. Maka mereka tidak dapat mengayati kehidupan secara penuh. Ya. Ini adalah satu step yang harus kita lewati untuk menambah deposito kebaikan kita ya, Prof. Suresh. Jadi bila hari itu, bila orang itu pergi ke bank, so dia masuk itu credit card,
and Ya. then dia tekan nombor, Ya. duit tak keluar, jadi dia keluarkan kad lagi masuk, lagi tekan nombor, tapi duit tak ada keluar, jadi dia pergi panggil itu banker, officer, tolong datang, tolong, mesin sudah rosak. Jadi apa pasal? Saya masuk itu credit card, saya tekan nombor saya, tapi duit tak keluar. Ya. Jadi dia ambil itu kad, dia pun tolong, dia cakap, dia tanya apa nombor, so dia Ya. tekan itu nombor, tapi memang itu kad keluar, tapi duit tak keluar. Jadi dia cakap tanya pada dia, ini duit tak keluar, apa pasal duit tak ada keluar? So you tak masuk duit, berapa banyak duit ada dalam tu? Ya. Dia cakap tak ada, dia langsung tak masuk duit. Jadi bila Ya. kita tak masuk duit, macam mana kita boleh keluarkan duit? Jadi sama seperti itu, bila kita tidak buat apa-apa kerja amal dan buat apa, jadi bila di dalam kesusahan itu ataupun di dalam keadaan yang susah, macam mana kita boleh dapatkan ini kalau kita tak deposit? So buat kerja-kerja yang begini akan memasuk itu deposit kepada kita. Iya, wah itu ya. Jadi semua kebaikan, semua sadana yang kita lakukan itu ibaratnya tabungan kita. Sama halnya kalau kita ke ATM, kita hanya bisa mengambil uang sebanyak berapa sudah kita tabung uang di bank. Kalau nggak pernah nabung, nggak bisa ngambil. Demikian juga dengan tabungan kebaikan kita. Kalau misalkan saat kita perlukan rahmat dari kawan, nggak akan dapat kalau misalkan kita tidak punya tabungan baik di kehidupan masa lalu maupun di kehidupan sekarang. Jadi ya nggak bisa narik gitu ya, Sairam. Nah, Prof. Sures, ini ada pertanyaan. Sebentar saya baca dulu. Dari Ibu Putu Sriani, Sairam, izin bertanya Prof, bagaimana cara menghadapi orang yang sangat tertutup, sensitif, mudah tersinggung, cepat marah, dan orang tersebut jarang mendengarkan wacana atau dharma wacana dan tidak mau dan tidak pernah sama sekali dan jarang bergaul dalam berorganisasi atau bermasyarakat. Bagaimana caranya menggugah dan menyentuh hatinya itu? Bagaimana caranya, Prof. Sures? Boleh buat. Jadi dengan bila kita bagi sinaran kasih sayang kita melalui meditasi, kita haruslah bawa orang itu ke dalam meditasi kita, mengibaratkan dia dan terus melandai dia dengan radiation, love vibration. Bila kita selalu fikirkan baik dan kita selalu fikirkan orang itu baik, maka kita akan dapat lihat bahawa pembantuan, kelayanan semua itu akan berlaku kepada kita kerana niat itu baik. Jadi kita mesti faham dan tahu bahawa di sini kita pun walaupun sudah ditulis bahawa sudah ditulis bahawa banyak perkara-perkara baik yang kita buat, kita akan dapat pahalanya, kita akan dapat rezekinya. So kita mesti ada kepercayaan bahawa kehidupan ini hanya untuk satu matlamat yang lebih tinggi. Itulah satu realization yang kita harus ada. Jadi kita awali dulu untuk membawa yang bersangkutan, jadi orang tersebut ke dalam doa dan meditasi kita, sehingga pancaran kasih sayang dan cahaya dari suami mengalir untuknya, dan pelan-pelan menyentuh hatinya ya. Ya, dia Tentu mesti itukah. Tapi kan tidak mudah juga ngubah orang ya, Prof. Sures. Ya. Halo, ya. Ya. Jadi kita mesti selalu fikirkan bagaimanakah kita harus meningkatkan kesedaran, apakah yang kita harus buat untuk menjadi orang yang lebih baik, bagaimanakah kita boleh dapat satu better version of ourselves. Jadi pikiran seperti inilah yang kita harus ada tiap-tiap hari. Tiap-tiap saat kita mesti mempunyai ini kerana masa di dalam dunia ini singkat sahaja. Tetapi masa ini diberikan kepada kita supaya kita dapat merelasikan apakah matlamat kehidupan dan sebagainya, dan kita akan mestilah terus buat kerja
dan redeem our soul in the process, you know. Ya. Tapi Bro Suresh, seandainya kita sudah lakukan itu, kita meditasi, kita doakan dia, tapi orangnya itu tidak berubah, ya itu bukan di luar kuasa kita untuk mengubah orang kan, Bro Suresh? Ya, tetapi bila kita buat dengan hati yang baik, kesan itu Ya. kita boleh dapat lihat. Itu ialah janji dia. Ya. Mungkin bukan dalam 1 hari, mungkin bukan dalam 1 minggu, mungkin bukan dalam 1 tahun. Tetapi mungkin 3 tahun selepas itu dia akan berubah. Tetapi mesti berubah. Oke. Prof. Suresh, saya pernah baca itu pengalamannya Nusin Mehrabani ya Bhakta Bhagawan yang Love and Suffering. Dia sampai suami come to her dream dan bilang bahwa dia itu memang harus melewati hidup bersama suami yang selalu menyakiti dia gitu. Jadi seperti karmanya dia bertemu dengan orang yang memang tidak mau berubah, memang harus begitu. Tapi kemudian suami malah blessing dia setelah menjalani hidup susah itu, si suami tidak berubah dan akhirnya dia berpisah, kemudian tinggal di Presenti Nilayam. Ya. Jadi walaupun dia sudah berusaha dengan segala kebaikannya, dia direct connection with suami, maksudnya direct connection with suami Satya Sai, tapi her husband nggak berubah gitu. Kan kita nggak selalu bisa mengubah orang gitu loh maksud saya, Prof. Suresh. Ya, betul. Jadi kita lakukan yang terbaik itu untuk meningkatkan karma kita, tapi di satu sisi kita mungkin juga mengalami karma-karma yang sebelumnya sudah kita tanam sehingga harus dilewati dalam kehidupan sekarang gitu mestinya. Betul. Nah, betul. ya. Nah, berkaitan dengan tadi kalau niat kita memang membantu kerabat atau teman kita yang memang tertutup, tidak mau mengerti, mungkin semaksimal mungkin dalam doa dan meditasi kita bawa beliau. Semoga pancaran cahaya tumbuh di hatinya, dan yakin itu ada manfaatnya baik untuk diri kita maupun diri orang lain, walaupun perubahannya tidak nampak saat ini ya. Terima kasih Prof. Suresh. Bapak Ibu mungkin ada lagi yang bertanya. Kita masih ada 1 paragraf lagi perlu kita bacakan dulu ya biar habis ya Prof. Suresh ya. Ya. Oke, Om Pur. Ya. His love sayang, aku memberkatimu untuk melanjutkan program pengembangan dan pengarahan organisasi dengan sukses. Aku sangat puas dengan apa yang telah dan sedang engkau lakukan dalam hal ini. Tentu saja kesuksesan seperti itu selalu menarik halangan, penentang, dan bahkan fitnah. Tapi janganlah memberi perhatian kepada hal-hal itu. Berlian menjadi lebih bersinar ketika dipotong menjadi lebih banyak segi. Tugas seseorang adalah melanjutkan jalan yang dipilihnya dan memenuhi tugasnya dengan semangat yang tak tergoyahkan. Pada akhirnya, kebenaran tidak akan pernah gagal untuk mendapatkan penghargaan dan nilai. Selalulah berbahagia apapun yang terjadi. Salamku untuk istrimu. Sampaikan kasih dan berkatku kepada Goldstein, Crystal, Sandwich, dan yang lainnya. Juga untuk center-center di sana. Dengan kasih dan berkat Satya Sai Baba. Di Sairam ini kalimat penutup suami kepada Dr. Hislop di surat tersebut. Sairam, Prof. Suresh. Ya, Sairam. Jadi surat ini begitu senang dan begitu senang untuk memahami kerana Bhagawan bagi ini anggaplah ini sebagai arahan kepada kita. Bukan kepada Islop sahaja, tetapi untuk kita. Dia Bhagawan bagi tahu mengembangkan dan mengarahkan organisasi. Jadi itulah yang kita harus buat. Dan bukan saja kita harus buat, tapi kita harus buat dengan sukses. Dan suami cakap, aku sangat puas dengan apa yang telah dan sedang engkau lakukan dalam hal ini. Jadi artinya, Bhagawan sudah faham dan tahu, sedang tengok kita, sedang lihat di kita. Kita mesti ada 24 jam, kita mesti ada keyakinan bahawa Bhagawan sedang berlihat dengan kita. Ini sangat penting dan sangat mustahak untuk kita faham ini. Ya, ini suami sangat menunjukkan
berkatnya kepada Dr. Hislop dan tentunya untuk kita semua bila kita sudah aktif di organisasi, menjalankan organisasi sesuai dengan yang suami jalankan, berkat suami selalu untuk kita semua. Saya rasa Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya atau mau sharing sesuatu tentang hal ini, pengalaman-pengalamannya di organisasi, bagaimana bertumbuh secara spiritual ketika aktif di organisasi saya. Silakan, Sairam. Kita masih ada waktu sedikit ya. Sairam. Boleh berbagi ya, Sairam, Bro. Ya, Sairam, Prof. Ini memang sangat menarik sekali ya. Kalau di tingkat perorangan itu mungkin seperti suami sering katakan, kita lebih terfokus pada kebaikan orang lain dan kita remehkan. Kita jangan terlalu memfokuskan kepada kesalahan yang lain. Kita remehkan. Tapi kalau kesalahan kita koreksi dengan serius, gitu. Itu dari tingkat perorangan. Tapi di organisasi juga berarti apa yang di surat yang disampaikan ke suami kepada Hislop itu satu poin yang sangat, menurut saya itu sangat penting sekali, bahwa dalam berorganisasi walaupun kita dapat halangan, mungkin fitnaan tadi, itu semua betul-betul kita untuk koreksi diri kita dan tidak perlu terlalu memberikan fokus atau tidak terlalu kita menganggap tadi serius ya, sehingga kita bisa berfokus pada memberikan kontribusi dan menjaga organisasi dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak, sehingga kita untuk perbaikan diri kita sendiri juga. Mungkin itu Prof ya, inti dari apa Prof? Ya, betul. Organisasi haruslah diibaratkan sebagai satu macam kapal. Jadi kita berada di atas kapal dan kita cuba dapatkan orang lain untuk naik kapal ini supaya kita boleh dapat menyeberangi dan sampai ke satu destinasi yang lebih selamat. Jadi apa yang penting sekali ialah bila kita jemput orang lain ataupun bila kita ambil orang lain, di dalam kapal itu kita mesti teamwork must be very strong. We work together very well. So semua bila kita buat macam tu, maka pelayaran kita sangat senang, tidak ada masalah dan sebagainya. Jadi ini juga merupakan satu cara bagaimana kita harus hidup di dalam dunia ini. Nah, saya Bro Usli, terima kasih Bro Suresh. Hari ini kan topik kita memang kita dapat tugas dari suami untuk menjadi inspirasi bagi orang lain, mengajak orang lain dengan contoh kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, to inspires ya. Jadi begitu Prof Suresh, begitu suami menekankan kepada Dr. Hislop bagaimana beliau harus bekerja tanpa fokus kepada segala kesulitan dan tantangan yang dihadapi, karena tentunya itu sangat-sangat banyak. Tapi fokuslah kepada nilai-nilai dan kebaikan yang suami, prinsip-prinsip yang telah suami tetapkan. Karena hanya dengan demikianlah kita bisa menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Dan tentunya rewardnya adalah Hislop Muds with Suami, saya Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Bila ada yang bertanya boleh, tapi kalau memang tidak, kita akan akhiri karena sudah waktu ya. Ya, Bapak Ibu. Sairam, terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak, Prof. Suresh. Kita sudah sampai di episode 114. Sebentar lagi, dalam 3 bulan lagi kita merayakan Sairama yang ke-3 tahun ya, Prof. Suresh ya. 3 tahun ya, ini hikmah pandemi bisa kita bertemu secara online tapi tidak mengurangi hikmah dan semangat kita dalam belajar. Sebenarnya saya harap mungkin tahun 3 kita adakan satu seminar yang besar, mungkin face to face dekat Indonesia ke Jakarta ke and then mungkin kita ada speaker-speaker daripada di sini, daripada Indonesia yang sudah dapat, bolehkah kita dapat dengar
transformasi mereka dan apakah yang sudah berlaku kepada keluarga mereka dan sebagainya. Dan ini message ni mesti kita bawa kepada semua orang. Jadi mungkinlah you can think of a face-to-face seminar. Ya, ini ide ya, bisa dibahas bersama para pengurus, Bu Sri, Bu Eka, Bung Sawo ya, teman-teman untuk organize third anniversary. Third anniversary-nya Sairama ya. Semoga memberi manfaat kepada lebih banyak orang, kita belajar dan bertumbuh bersama. Bapak, Ibu, kakak, adik, teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Tentunya Prof. Surya, terima kasih banyak. Puji syukur kepada Begawan, karena sudah waktu kita